Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabirun basirun. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirujan wa qamarun munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita, memberikan taufik untuk teguh dan istiqomah di atasnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil alamin. Semoga juga terlimpahkan kepada segenap keluarganya dan seluruh sahabatnya serta kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita ikhlaskan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Takwa dimanapun dan dalam kondisi apapun, karena tidak ada kemuliaan kecuali hanya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sini Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia dan penuh dengan berkahan. Keistimewaan Ramadan bagi umat Islam karena Ramadan adalah sebuah madrasah kehidupan, serta di dalamnya nilai kebaikan dan pahala dilipat gandakan. Untuk itu mari kita berbenah untuk memantaskan diri menjadi seorang hamba yang lebih baik, mulia dari sisi keimanan, ibadah, dan akhlak, perilaku sehari-hari kita, agar bila mana bulan Ramadan tiba, diri kita telah benar-benar siap untuk menyambut dan menyatu dengan kemuliaannya. Perumpamaan menyambut kehadiran Ramadan adalah sebagaimana kita menyambut tamu yang sangat penting. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita diberitahu bahwa besok akan ada seorang tamu penting yang berkunjung ke rumah kita, maka kita akan bersiap diri untuk menyambutnya dengan penyambutan yang terbaik. Apa jadinya jika pada saat sang tamu penting telah tiba, sementara kita tidak siap menyambutnya? Rumah berantakan, hidangan belum tersedia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menghinakan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedemikian mulianya bulan ini hingga Rasulullah SAW dan para sahabat mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan para ulama salaf menunjukkan keseriusan mereka dengan terus berdoa kepada Allah sejak 6 bulan sebelumnya. Mu'alla bin Al-Fadl, salah satu ulama tabi'in berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin
ayubalighum syahrul ramadan thumma yal'amunallahi sittata ashhurin ayataqabbalahum minhum, yang artinya dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima mereka. Ramadan merupakan salah satu bulan yang telah Allah siapkan setiap tahunnya untuk dijalankan oleh setiap kaum musliman, berpuasa dan memperbanyak amal soleh. Para ulama menyebutkan bulan Ramadan dengan kata madrasah. Di antara kaum muslimin ada yang berhasil dan sukses menjadi alumni madrasah Ramadan, namun tidak sedikit kaum muslimin yang gagal melewati madrasah Ramadan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi syahr." Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagiannya kecuali lapar dan dahaga semata, dan berapa banyak orang yang berdiri sholat tidak mendapatkan bagiannya kecuali bergadang saja. Hadis riwayat Ahmad. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita tidak gagal melewati bulan Ramadan, maka perlu diperhatikan perkara-perkara yang bisa membangkitkan Ramadan kita menjadi sebuah madrasah, sehingga kita bisa jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsmaimin rahimahullah dalam kitab Majelis Syahrul Ramadan. Yang pertama adalah mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia adalah bulan puasa dan sholat di malam harinya, dan bulan ini adalah bulan istimewa yang khusus untuk Al-Quran. Ini bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batin. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataf Al-Ma'arif mengatakan bahwa di bulan ini sangat dianjurkan untuk mengkaji Al-Quran yang mulia, bersungguh-sungguh dan menaruh perhatian yang besar padanya, memperbanyak pembacaannya, memurojaah hafalan atau mengulang-ulangi di hadapan orang yang mampu mengoreksi hafalan. Sebagaimana sabda Nabi, "Hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, ayudarisuhul Quran." Yang artinya Jibril alaihi salam menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Quran kala itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para salafus soleh mereka menyebut Ramadan dengan kata-kata syahrul Quran. Mereka adalah sosok-sosok yang paling kuat interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Agar di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, mari kita tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Mulai saat inilah kesempatan kita untuk belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa, juga untuk memperbaiki bacaan bagi yang belum baik pembacaannya, dan bagi yang sudah mampu membaca dengan baik sesuai kaidah tajwid, maka bulan ini kita bisa gunakan untuk memperbanyak tilawah, menambah hafalan dan menambah pemahaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah infak sedekah, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta yang diamanahkan oleh Allah pada kita dengan bersedekah dan memberi makan buka puasa ataupun amal soleh lainnya. Dalam hal ini Nabi bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan terutama pada bulan Ramadan.
Hadis riwayat Bukhari. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk tidak suka menghambur-hamburkan harta benda, padahal sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan uluran dan bantuan kita. Maka sudah sepantasnya kesempatan tersebut tidak terlewatkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri wa annahu la yanqusu min ajrin sha'imin syai'a." Yang artinya siapa pemberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian yang ketiga, dalam mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah doa. Bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat waktu sahur, menunggu sholat, setelah sholat, menjelang berbuka, dan waktu-waktu lainnya yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun ta'awatin la turaddu ta'watul balad, wa ta'watus shaimi wa ta'watul musafir." Yang artinya ada tiga doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Tidak lupa mari kita perbanyak berdoa agar dimudahkan dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Karena tanpa taufik dan pertolongan Allah, kita tidak akan mampu menjalankan ibadah dengan baik. Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum inni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran surat Ghafir ayat 60. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mari kita jadikan bulan Ramadan untuk menegakkan pahala-pahala kebaikan. Bulan Ramadan adalah peluang emas bagi setiap muslim untuk menambah rekening pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain mengerjakan amalan wajib, kita juga mengerjakan sholat-sholat sunnah, memperbanyak zikir, istighfar, melaksanakan i'tikaf dan lain sebagainya. Dengan demikian, tujuan dan harapan dari bulan Ramadan dapat kita raih secara maksimal dan kita layak disebut pribadi yang bertakwa. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga dimudahkan dalam mempersiapkan perbekalan menyambut datangnya tamu agung bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, uwasikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hasli wa khati'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.